Bab 361, Menara Roh Penenang dan Buah Ningyan. Selama beberapa hari berikutnya, Zhongxiu menjadi sangat sibuk, bergegas keluar saat fajar setiap hari dan baru pulang menjelang senja. Simu menawarkan bantuan, tetapi Zhongxiu menyuruhnya beristirahat, mengatakan bahwa ia bisa menangani sendiri tugas-tugas awal lelang. Simu tidak memaksa. Lagi pula, saat ini ia bukan anggota kamar dagang. Meskipun kamar dagang tidak mau berkomentar banyak tentang keterlibatannya, hal itu tetap dapat menyebabkan masalah yang tidak perlu bagi Zhongxiu. Jadi, selain latihan sore dan pagi harinya, Simu memiliki waktu luang yang relatif langka. Meskipun tampaknya tidak dapat membantu Zhongxiu untuk saat ini, Simu tentu saja tidak akan tinggal diam. Setelah berpikir sejenak, ia bangkit dan pergi. Di sebelah barat, kota Changsu, di Jalan Yukuan. Ini adalah jalan tersibuk di barat, setara dengan Jalan Yingxian di timur. Jalan itu ramai dengan lalu lintas, dan toko-toko di kedua sisinya ramai dengan orang-orang, restoran, toko obat herbal, kedai teh, toko pandai besi, semuanya ramai. Terlebih lagi, dilihat dari pakaian para pejalan kaki, banyak di antaranya adalah pedagang asing. Hal ini jauh lebih unggul daripada Jalan Yingxian di timur, menunjukkan ketenaran Jalan Yukuan. Dapat dikatakan bahwa Jalan Yingxian di timur dan Jalan Yukuan di barat merupakan kawasan tersibuk dan paling makmur di kota Changsu, tetapi perbandingan menunjukkan perbedaan yang mencolok. Jalan Yukuan memiliki sedikit keunggulan dalam hal skala, jumlah toko, lalu lintas pejalan kaki, dekorasi, dan bahkan jumlah pedagang asing. Simu melihat-lihat sekilas dan segera menemukan tempat lelang milik Penatua Zhao, Paviliun Yukuan, sebuah bangunan 3 lantai yang megah dengan atap melayang, braket, dan pagar giok berukir. Seperti Paviliun Yingxian, Paviliun Yukuan terletak di posisi yang menonjol di Jalan Yukuan. Karena alasan ini, Simu sangat terkesan dengan visi jauh ke depan kamar dagang Tianwu. Saat itu, banyak pengrajin barbar sedang sibuk di sekitar gedung. Gerbangnya tertutup rapat, dijaga oleh penjaga berpakaian kuning, yang jelas-jelas melarang orang asing masuk atau keluar. Namun, ini bukan masalah bagi Simu. Bahkan tanpa mata emasnya, cahaya masih ada di sana. Maka, pria dan burung itu pun pergi ke lantai 2 sebuah kedai teh yang berjarak lebih dari 100 kaki dari Paviliun Yukuan. Mereka menemukan tempat duduk di dekat jendela dengan pemandangan paviliun yang luas dan mulai mengamati dengan saksama. Dilihat dari usia bangunannya, Paviliun Yukuan jelas lebih baru daripada Paviliun Yingxian. Meskipun juga setinggi 3 lantai, bangunan itu juga jauh lebih besar, menunjukkan bahwa tempat lelang di dalamnya juga akan lebih besar. Bangunan itu sudah megah, dan sekarang, berkat persiapan yang dilakukan oleh para perajin ini, bangunan itu tampak semakin megah. Tidak hanya papan nama emas baru yang dipajang dengan jelas di lantai 3, tetapi interiornya juga didekorasi dengan sangat teliti. Jelas bahwa Penatua Zhao telah berupaya keras untuk mempersiapkan lelang ini. Setelah mengamati sejenak, Simu meninggalkan kedai teh dan menuju ke Jalan Huarong, yang bersebelahan dengan Jalan Yukuan. Meskipun hanya berseberangan, jalan itu terasa kurang populer dibandingkan Jalan Yukuan. Simu melihat sekeliling sambil berjalan, dan setelah beberapa saat, ia berhenti di depan sebuah toko material spiritual bernama Tianyuansai. Ini bukan pertama kalinya ia ke sana, ia pernah ke sana sebelumnya saat berbelanja,
tetapi ia sedang terburu-buru dan tidak memperhatikan semuanya dengan saksama. Begitu Simu melangkah masuk ke toko, seorang pemuda yang tersenyum muncul entah dari mana dan menyapanya dengan hangat. Meskipun pemuda itu tampak muda, Simu mengenalnya dengan baik. Ia adalah penjaga toko, Tia Haoan. Temanmu, sudah lama kita tidak bertemu. Kami sudah tak sabar bertemu denganmu, kata Tian Haoan sambil tersenyum. Kau terlalu sopan, penjaga toko Tian. Aku ingin tahu barang baru apa yang kau punya, tanya Simu. Temanmu, kau akan lihat nanti begitu kau masuk. Aku punya beberapa barang yang kusimpan khusus untukmu, kata Tian Haoan sambil menuntun Simu masuk ke toko. Simu mengangguk tanpa banyak bicara. Sumber daya yang dimiliki penjaga toko Tian memungkinkannya membeli batu tinta yang sulit ditemukan dalam jumlah besar, sehingga ia memiliki kesan yang mendalam terhadap tempat ini dan menjadikannya pilihan pertamanya. Mengikuti Tian Haoan melewati aula utama, ia memasuki ruang belakang. Toko kami ini dirancang khusus untuk menerima tamu terhormat seperti rekan Daoismu. Silakan lihat, kata Tian Haoan, lalu meminta pelayan untuk membawakan sepoci teh. Meskipun Simu telah memperhatikan dengan saksama terakhir kali, ia tetap berhasil membeli batu tinta dalam jumlah besar di sini karena ia tidak dapat menemukannya di tempat lain. Daya beli penjaga toko Tian sungguh membuka mata. Tian Haoan telah berkecimpung di dunia bisnis selama bertahun-tahun, jadi tentu saja ia tidak ingin kehilangan investor sekaya itu. Meskipun tempat itu tidak besar, tampaknya memiliki banyak produk berkualitas. Simu tidak menemukan sesuatu yang sangat berharga setelah pemeriksaan menyeluruh, tetapi ia menemukan beberapa barang unik. Ramuan spiritual yang dikaitkan dengan kayu bernama inti tangisan hantu konon berguna dalam memurnikan ramuan dan juga dapat ditambahkan ke dalam susunan ilusi untuk meningkatkan kekuatannya. Tangisan hantu disebut demikian karena suara yang dipancarkannya menyerupai lolongan hantu. Suara ini dapat memicu halusinasi. Jika itu ilusi yang diciptakan oleh rumput tangisan hantu berusia 1000 tahun, bahkan seorang ahli tingkat bumi yang kuat pun akan terperangkap dalam, tak mampu melepaskan diri. Ada juga 3 buah Ningyan, yang konon berasal dari ujung barat benua Xie. Ketika dikonsumsi, buah-buah ini dapat mempertahankan penampilan seseorang secara permanen. Seiring kemajuan kultivasi para prajurit dan penyihir, harapan hidup mereka meningkat secara signifikan, dan laju penuaan melambat. Meskipun ini bukan berarti mereka tidak akan menua, umumnya hal itu bukan masalah. Tetapi jika memang demikian, dan dapat mempertahankan penampilan seseorang selamanya, itu akan sangat berarti. Simu berpikir, lalu melirik rak-rak lainnya. Saat itu, sebuah benda berkilauan di sudut menarik perhatiannya. Benda itu berbentuk seperti pagoda giok putih kecil yang halus. Meskipun ukurannya kecil, pagoda itu dibuat dengan sangat indah, mirip paviliun manusia. Lantai pertama terluasnya semakin mengecil seiring bertambahnya ketinggian, dengan atap setiap lantai saling tumpang tindih. Permukaan pagoda giok ini diukir dengan lingkaran rune yang rumit dan sulit dipahami, memancarkan lapisan cahaya redup, yang membuat orang merasa damai dan tenang pada pandangan pertama. Rekan Taoismu memiliki penglihatan yang sangat tajam, kata Tian Haoan ketika melihat Simu mengamati pagoda giok itu dengan saksama. Penjaga toko Tian, apa ini? Simu belum pernah melihat pagoda giok seperti itu sebelumnya dan bertanya.
Benda ini disebut pagoda roh yang menenangkan. Tian Haoan segera memperkenalkannya ketika melihat minat Simu. Pagoda roh yang menenangkan. Aku ingin tahu apa fungsi benda ini. Tanya Simu. Benda ini luar biasa. Konon pagoda ini dapat memusatkan pikiran dan memperkuat jiwa, memungkinkan orang untuk berkonsentrasi pada kultivasi mereka. Tapi, saya tidak tahu bagaimana cara menggunakannya secara spesifik, kata Tian Haoan. Simu tidak tahu mengapa Tian Haoan ragu-ragu, juga tidak tahu apakah yang dikatakannya itu benar. Namun, setelah beberapa pertanyaan, ia mengetahui bahwa benda itu sebenarnya adalah senjata spiritual. Namun, tidak hanya membutuhkan tingkat bumi untuk mengaktifkannya, tetapi juga tampaknya tidak memiliki efek khusus lain selain memusatkan pikiran dan memperkuat jiwa. Karena harganya yang mahal, hanya sedikit orang yang tertarik padanya. Ketika Tian Haoan menerimanya, ia mengira itu adalah harta karun. Namun, meskipun itu adalah senjata spiritual, efeknya tampaknya agak tidak berguna. Terlebih lagi, dibutuhkan tingkat bumi untuk mengaktifkannya. Jadi, benda itu menjadi tidak berguna dan ia tidak pernah bisa menjualnya. Melihat minat Simu, Tian Haoan awalnya berniat menjualnya, tetapi Simu tidak mudah tertipu, dan setelah bertanya-tanya, ia terpaksa mengungkapkan kebenarannya. Tapi rekan Daoismu, meskipun benda ini memiliki banyak keterbatasan, bagaimanapun juga, ini adalah artefak spiritual. Berdasarkan pengalaman saya mengelola Tianyuanzai selama bertahun-tahun, saya yakin benda ini mungkin memiliki beberapa kegunaan tersembunyi, kata Tian Haoan hati-hati, sambil menatap Simu. Mu tahu apa yang dipikirkan Tian Haoan, tetapi ia memiliki kegemaran yang tak terjelaskan pada pagoda roh penenang, dan karena ia memiliki banyak batu roh, tidak ada salahnya untuk membelinya. Karena itu adalah barang yang tidak berharga, Simu tidak keberatan menawar sedikit. Setelah tawar-menawar, Simu membeli 3 buah Ningyan, 1 bunga tangisan hantu, dan pagoda roh penenang yang ia incar, dengan total menghabiskan kurang dari 30.000 batu roh. Meskipun Tian Haoan menjual pagoda jiwa penenang dengan harga pokok, setidaknya ia mendapat untung, dan ia tidak perlu lagi membawa banyak persediaan, yang membuatnya cukup senang. Transaksi ini merupakan transaksi yang membahagiakan bagi tuan rumah dan tamunya. Begitu mereka meninggalkan Tianyuanzai, Cair terbang menghampiri. Ia telah pergi sendiri ketika Simu meninggalkan kedai teh Jalan Yukuan, dengan dalih mencari udara segar. Tidak bisakah kau diam? Kenapa kau mondar-mandir tanpa alasan? Tanya Simu. Situ, kau benar-benar menganiayaku. Jika aku tidak mencoba mengumpulkan informasi untukmu, siapa yang mau berkeliaran di tempat terbuka? Teriak Cair kesal. Jadi, katakan padaku, kabar baik apa yang kau temukan? Simu tak kuasa menahan tawa. Aku tidak akan berdebat denganmu. Kau selalu mencari barang bagus, kan? Aku baru saja menemukan tempat yang bagus, balas Cair. Sudahlah, jangan membuatku penasaran. Simu sedang tidak ingin berbasa-basi dan memelototi Cair. Hei, di Jalan Longdao, di sebelah rumah Tuan Kota, aku menemukan sebuah toko yang kelihatannya cukup bagus. Tidak seramai Jalan Yukuan, tapi sepertinya banyak orang penting yang keluar masuk, kata Cair. Rumah Tuan Kota, Jalan Longdao. Simu sedikit terkejut. Ia sudah sering ke Jalan Longdao dan belum melihat toko yang membuatnya terkesan. Namun,
Di sana terdapat tempat latihan bela diri terbesar di kota. Tempatnya tepat di belakang tempat latihan bela diri. Tokonya cukup tersembunyi dan kebanyakan orang tidak bisa menemukannya, kata Chair sambil mengepakkan sayapnya. Setelah mendengar ini, Simo membawa Chair ke jalan Longdao dengan sedikit ragu. Dari sini ke jalan Longdao, kalian pasti akan melewati rumah tuan kota. Jalanan di kota Changsu tidak berbentuk persegi. Karena seluruh kota bagaikan sayap elang, jalan-jalannya dibangun miring. Berjalan melewati satu jalan adalah hal yang biasa, harus berputar beberapa kali. Simo baru saja keluar dari gang yang berseberangan dengan rumah tuan kota ketika ia kebetulan melihat dua orang berjalan keluar dari rumah tuan kota tak jauh dari sana, mengobrol dan tertawa. Sepertinya mereka memiliki hubungan yang baik. Ketika Simo melihat siapa yang datang, ia tertegun. Salah satunya adalah Ling Hukuan, tuan kota Changsu, sementara pria lainnya mengenakan jubah putih bulan, tampan dan luar biasa, dengan rambut panjang berwarna merah darah tergerai di bahunya. Siapa lagi kalau bukan Liu An? Bab 362, Minum dan Berbicara. Di belakang Ling Hukuan dan Liu An berdiri seorang wanita ramping dan cantik. Simo mengenalinya, dia adalah Leng Yuetong, yang menghilang dari kota Yunyi hari itu. Ia menatap Liu An dengan dingin, dengan ekspresi muram di wajahnya yang cantik. Melihat ini, Simo berbalik dan mundur tanpa berpikir dua kali. Sebelumnya, ia telah merebut batu bintang dari Di Feng dan melukainya. Meskipun ada alasan untuk ini, perseteruan telah dimulai. Ia tidak menyangka akan bertemu di sini. Untungnya, Liu An sedang asyik mengobrol dengan penguasa kota Linghu dan tidak menyadari keributan itu. Namun sebelum ia pergi jauh, sebuah suara tiba-tiba memanggil dari belakangnya. "Mu Si." Itu Leng Yuetong, melihat sosok yang familiar sekilas di tikungan. Simo tidak ingin berhenti, tetapi suara langkah kaki tergesa-gesa di belakangnya membuatnya tersenyum getir dan berbalik. "Kakakmu, ternyata kau." Leng Yuetong tampak sangat senang ketika melihat Simo, dan kesedihan di wajahnya telah lama sirna. "Nona Leng, Simo harus berhenti. Saudaramu, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Apakah kita benar-benar ditakdirkan untuk bertemu?" tanya Leng Yuetong acuh tak acuh. Liu An sedang berpamitan dengan Ling Hukuan, ketika tiba-tiba ia melihat Leng Yuetong muncul dari samping, dan sosoknya menghilang di sudut dinding tak jauh dari sana. Setelah berpamitan dengan Ling Hukuan dengan tergesa-gesa, ia menyusul. "Nona ketujuh." Suara Liu An datang dari belakang Leng Yuetong. Melihat ke arah Leng Yuetong, Liu An sedikit terkejut melihat Simo berdiri di depannya. "Saudaramu, apakah kau kenal wakil ketua sekte Liu?" Leng Yuetong sedikit terkejut. Melihat ini, Simo melangkah maju dengan percaya diri, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Jadi, ini saudara Liu. Lama tak bertemu, kuharap kau baik-baik saja." "Haha, ini saudaramu. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Sangat mudah bagiku untuk menemukanmu." Wajah Liu An berseri-seri karena terkejut, dan ia benar-benar mulai memperlakukan Simo seperti saudara. "Saudara Liu, kau benar-benar lucu. Kalau aku tidak di sini, di mana lagi aku? Mungkinkah aku berada di lautan luas sana?" tanya Simo setengah bercanda. "Lihat apa yang kau katakan. Setelah kapal karam, aku mengumpulkan anak buahku dan mencari saudaramu kemana-mana, tetapi tidak berhasil.
Kau tahu situasi saat itu, dan aku terpaksa mundur dengan begitu banyak orang. Wajar saja jika saudaramu merasa kesal, kata Liu An. Sepertinya wakil ketua sekte Liu dulunya adalah penjahat yang berbahaya, kata Leng Yuetong, sebelum Simu sempat menjawab. Haha, aku terlalu senang sampai lupa memperkenalkanmu. Ini Nona Leng Yuetong, putri bungsu ketua sekte kami, yang dikenal sebagai Leng Xiaoqi. Liu An, yang tampaknya tidak menyadari kepedihan dalam kata-kata Leng Yuetong, tertawa terbahak-bahak. Jangan khawatir, wakil ketua sekte Liu. Aku dan saudaramu sudah saling kenal sejak lama. Saudaramu, apakah kau dan wakil ketua sekte Liu terlihat sangat akrab? Leng Yuetong menoleh ke Simu dan bertanya. Lebih dari sekadar akrab, saudaramu dan aku adalah teman dekat, karena sama-sama datang dari Dongsu, kata Liu An. Simu tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Aku tidak pernah menyangka wakil ketua sekte Liu bisa memiliki persahabatan hidup mati. Ini benar-benar membuka mataku, kata Leng Yuetong. Nona Leng, saudara Liu dan aku memang sudah saling kenal sejak lama. Saudara Liu, kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Aku mengerti situasi saat itu. Kita berdua beruntung bisa lolos, dan kita seharusnya bersyukur, kata Simu. Haha, saudaramu cukup berpikiran terbuka. Kita langsung cocok, dan bertemu di sini hari ini adalah takdir. Bagaimana kalau kita minum bersama? Kata Liu An. Simu ingin menolak, tetapi melihat Liu An sama sekali tidak menyebut Di Feng, ia merasa sedikit aneh. Ia tidak percaya Liu An benar-benar tidak tahu. Lagi pula, Di Feng memegang posisi tinggi di sekte Timur Mingyue, dan masalah ini juga berkaitan dengan batu bintang. Ia teringat Liu An dan Ling Hukuan mengobrol dan tertawa. Ia bertanya-tanya konspirasi apa yang sedang mereka susun. Lelang Zhongxiu akan segera berlangsung, dan ia tidak ingin ada yang salah saat ini. Karena Liu An telah mengundangnya, mengapa tidak pergi dan membahasnya? Baiklah, kalau begitu aku akan menurut, pikir Simu sambil mengangguk. Ia dan Liu An menuju ke restoran 3 lantai di dekatnya. Leng Yuetong memperhatikan keduanya berjalan pergi, berpikir sejenak, lalu mengikuti. Simu dan Liu An baru saja menempati ruang pribadi di lantai 3 ketika Leng Yuetong menarik kursi dan duduk di samping Simu. Nona ketujuh, bagaimana kalau Anda yang memesan makanannya? Tanya Liu An. Silakan pilih sendiri, kata Leng Yuetong. Apakah Anda memiliki pantangan makanan? Tanya Liu An lagi. Saya menghindari semua makanan yang Anda suka, kata Leng Yuetong. Sepertinya hanya saudara Liu yang boleh memesan. Liu An menatap Simu dan berkata sambil tersenyum. Simu juga tidak sopan. Ia memanggil pelayan dan dengan santai memesan makanan dan minuman. Tak lama kemudian, pelayan itu membawakan makanan dan minuman. Saat itu, Simu dan Liu An sudah mengobrol santai. Baru beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Kultivasi saudaramu telah meningkat pesat. Aku sungguh terkejut. Sepertinya dia baik-baik saja di benua Xie, kata Liu An. Haha, aku beruntung berada di sini hari ini. Simu menyesap anggur dan berkata, saudaramu, mengapa kau begitu rendah hati? Kau bahkan selamat dari kapal karam hari itu. Apalagi yang bisa menyulitkanmu? Tanya Liu An. Saudaramu telah menanggung kesulitan yang luar biasa di sini, tidak seperti wakil ketua sekte Liu, yang langsung diangkat ke posisi tinggi dan menikmati masa mudanya.
sela Leng Yuetong. Petik 2. Benarkah? Aku ingin tahu seperti apa pengalaman saudaramu, dan bagaimana kau bertemu Nona Lengki. Liu An tetap tenang. Saudara Liu, kau bersikap sopan. Ini bukan tentang pertemuan. Nona Leng dan aku bertemu secara kebetulan saat kami sedang mengawal kargo untuk kamar dagang Tianwu di kota Rikang. Simu menceritakan secara singkat perkenalan mereka. Sayangnya, semua orang tahu bahwa mengangkut kargo di benua Xie sangat berisiko. Jika tidak hati-hati, Anda bisa dirampok. Kehilangan memang wajar, tetapi bahkan orang-orang pun bisa menjadi sasaran. Jika saudaramu bisa langsung menikmati kekayaan dan kemakmuran, mengapa ia mau melakukan pekerjaan berat seperti itu? Tanya Leng Yuetong. Memang, benua Xie dipenuhi binatang iblis. Untungnya, bagian timur relatif aman, tetapi wilayah lain hampir seluruhnya didominasi oleh iblis, dan penuh bahaya. Nona Qi sebaiknya menahan diri dari tugas-tugas berat seperti itu di masa mendatang, agar pemimpin sekte tidak khawatir, kata Liu An. Wakil pendeta Liu memiliki begitu banyak tanggung jawab, bahkan melindungi saya. Apakah saya perlu persetujuan pendeta Agung Liu untuk datang dan pergi mulai sekarang? Tanya Leng Yuetong. Tidak, saya hanya mengkhawatirkan keselamatan Nona Tujuh dan tidak akan mengganggu kebebasan bergeraknya, kata Liu An. Ngomong-ngomong, Nona Leng, saat kota Yunyi porak-poranda, kebetulan aku hampir kabur. Lalu, saat aku kembali mencarimu, aku mendapati penginapan itu hancur, dan semua pengawalnya telah tewas. Aku penasaran bagaimana Nona Leng bisa kabur. Tanya Simu sebelum Leng Yuetong sempat bicara. Jangan bahas itu. Kalau aku tidak membawa jimat penyelamat, kau dan aku pasti sudah mati. Leng Yuetong langsung menceritakan kejadian itu. Aku tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi setelah aku pergi. Tapi bagaimana Nona Leng bisa tahu bahwa pihak lain menggunakan metode sekte bulan gelap? Tanya si Muse. Ngaja, mengamati Liu An dari sudut matanya. Liu An tetap tenang dan kalem. Setelah mendengar bahwa Leng Yuetong telah diserang oleh harimau mayat tingkat bumi, ia bahkan menunjukkan kekhawatiran, seolah-olah ia benar-benar tidak menyadari situasi tersebut. Aku tumbuh besar di sekte bulan gelap, dan aku familiar dengan metode yang digunakan oleh para pengikutnya. Mampu memanggil makhluk mayat hidup sebanyak itu di luar jangkauan orang biasa. Aku ingat betul penampilan wanita itu, kata Leng Yuetong. Oh, aku ingin tahu wanita seperti apa yang bisa menggunakan metode sekte bulan gelap kita. Tanya Liu An dari samping. Dia setinggi aku, berpakaian kayu merah, muda, tapi dia sudah menjadi penyihir tingkat bulan. Aku ingin tahu apakah wakil ketua sekte Liu pernah melihatnya. Tanya Leng Yuetong. Aku benar-benar bodoh. Aku belum pernah melihat wanita seperti itu sebelumnya. Liu An menggelengkan kepalanya. Mereka bertiga menceritakan kejadian hari itu, dan Liu An menghela napas dalam-dalam. Jika Simu belum menyadari petunjuk dan bersiap, ia hampir akan berpikir ia tidak tahu apa-apa. Tentu saja, Simu tidak akan mengungkap Liu An saat ini. Rencana licik pria ini di luar imajinasi orang biasa. Selama ia tidak merencanakan dua batu bintang Zhongxiu, Simu tidak ingin membahasnya. Mereka bertiga mengobrol sebentar, dan topik kembali ke perjalanan mereka ke laut. Ia mengucapkan terima kasih kepada Simu. Di laut, jika bukan karena peringatan tepat waktu dari saudaramu, sekte bulan gelapku tidak akan seperti ini.
Dalam hal itu, saudaramu adalah penyelamat kita. Mari, aku minum dulu, kata Liu An sambil mengangkat gelasnya. Saudara Liu, kau terlalu sopan. Sejujurnya, jika bukan karena saudara Liu, mu, tidak akan bisa mencapai benua Xie. Simu mengambil gelasnya, mendentingkannya, dan meneguknya sekaligus. Haha, jadi memang ada hubungan antara kau dan aku. Liu An sudah minum cukup banyak, matanya agak kabur. Leng Yuetong, yang berdiri di sampingnya, tampak cukup tertarik dengan pengalaman mereka di laut, terus-menerus mengganggu Simu dengan berbagai pertanyaan. Ia bahkan ingin sekali diserang oleh binatang laut, yang membuat Simu merasa sedikit geli. Ngomong-ngomong, saudaramu, bagaimana kau bisa lolos dari pertempuran antara dua binatang itu? Liu An tiba-tiba bertanya. Aku hanya bersembunyi di bawah De yang jauh dan tidak terluka parah. Dan De itu hanyut mengikuti arus, jadi entah bagaimana aku berhasil sampai ke pantai, kata Simu. Pertempuran antara dua binatang apa? Saudaramu, ceritakan padaku. Leng Yuetong penasaran. Lebih baik kakak Liu saja yang bercerita. Saat itu aku hampir pingsan, dan aku tidak ingat banyak kejadiannya, kata Simu. Liu An tidak menolak, malah terus berbicara tanpa henti. Alhasil, setelah jamuan makan, percakapan Liu An dan Simu terasa seperti teman lama yang bertemu kembali setelah sekian lama berpisah. Keduanya minum dan mengobrol dengan riang, membicarakan segala hal. Setidaknya Leng Yuetong tampaknya mempercayainya. Tak lama kemudian, Simu pergi lebih awal, mengatakan ada urusan penting. Leng Yuetong melihat Simu pergi dan tidak mengejarnya. Namun, yang tidak diketahui Simu adalah begitu ia pergi, ia langsung berdiri, tanpa melihat Liu An, lalu meninggalkan restoran dan berjalan pergi. Bab 363, Konfrontasi. Terganggu oleh kejadian ini, Simu kehilangan minat untuk menjelajahi toko-toko lain. Pikirannya berkelana saat ia berjalan kembali. Kemunculan Liu An yang tiba-tiba di kota Changsu, terutama menjelang lelang ini, membuatnya waspada. Adegan pertumpahan darah Liu An di lelang Ascension di kota Tianyu sangat mirip dengan apa yang terjadi sekarang, dan sepertinya ia telah menggunakan batu bintang dari lelang tersebut. Meskipun ia secara pribadi mengalami kejadian itu dan menganggapnya tidak ada hubungannya dengan dirinya, secara tidak langsung hal itu telah membuatnya masuk dalam daftar buronan Sekte Abadi Tongtian. Salah satu penyelenggara lelang ini adalah Zhong Xiu, seseorang yang paling ia sayangi. Ia sama sekali tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Zhong Xiu, bahkan terhadap seseorang yang kekuatan dan kultivasinya jauh melampaui dirinya. Simu mengepalkan tinjunya memikirkan hal ini. Pada saat itu, sesosok kecil menukik turun dari udara dan mendarat di bahu Simu. Itu adalah Cayer. Kemana kau pergi? Tanya Simu. Kau benar. Untungnya aku bereaksi cepat dan pergi lebih awal. Entah kenapa, setiap kali melihat Liu An ini, aku merasa gelisah. Ngomong-ngomong, bagaimana dia bisa kenal Nona Leng? Tanya Cayer. Nona Leng adalah putri ketua Sekte Bulan Gelap. Mereka berdua anggota Sekte Barat Bulan Gelap, jadi tidak heran mereka saling kenal. Tapi kenapa wakil ketua dan putri ketua datang mencari Ling Hukuan bersama-sama, gumam Simu sambil berpikir. Petik 2, situ, aku melihatmu dan Liu An mengobrol begitu riang di sana. Kalau ada yang tidak tahu,
mereka pasti mengira kalian teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu, kata Keir. Aku khawatir Leng Yuetong sudah berpikir begitu. Keir, awasi Liu An dan awasi setiap gerakannya. Jika dia bertingkah aneh, segera beritahu aku, kata Simu. Liu An licik seperti hantu, dan kultivasinya tinggi. Bagaimana jika dia menemukanku? Aku tidak terlalu takut padanya, tapi selalu ada kesempatan. Bagaimana jika dia mendapatiku mengikutinya? Aku tidak ingin berubah menjadi burung beo zombie. Cair bergidik mendengar kata-kata itu dan berteriak dengan enggan. Aku tahu kemampuanmu. Jika kau terbang lebih tinggi dan lebih jauh, dia tidak akan bisa melihatmu, kata Simu. Cair hendak mengatakan sesuatu lagi, tetapi sebuah batu roh atribut air menyusul dan membungkamnya. Cair menelan batu roh itu dalam 2 atau 3 tegukan, bersendawa, lalu menatap Simu dengan kesal. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia membentangkan sayapnya dan terbang menjauh. Malam itu, Simu sedang duduk bersila bermeditasi di kamarnya. Tiba-tiba, cahaya keemasan berkelebat di depan matanya. Cairlah yang telah mengaktifkan penglihatan bersama. Kemudian, sebuah gambaran muncul di benak Simu. Seorang pria berjubah putih bulan, menunggang kuda hitam, muncul dari gerbang barat kota Changsu, berbelok ke jalan setapak pegunungan terjal di dekatnya, dan berlari kencang menjauh dari tembok kota. Karena malam yang berkabut, kecepatannya yang tinggi, dan jarak Cair yang jauh, membuatnya tidak dapat melihat sosoknya dengan jelas. Namun, dilihat dari pakaian dan rambutnya yang panjang dan berwarna merah darah, ia tak diragukan lagi adalah Liu An. Simu terkejut. Liu An telah meninggalkan kota Changsu tanpa menimbulkan masalah, membuat Simu agak bingung. Meskipun ia tidak yakin apakah ia pergi sementara atau punya rencana lain, ia merasa lega karena tidak berada di kota. Oh, Leng Yuetong tidak bersamanya. Simu tiba-tiba berpikir. Pada saat itu, gerbang halaman berderit terbuka, dan Zhong Xiu masuk, wajahnya terukir kelelahan. Siwer, kau kembali. Simu keluar untuk menyambutnya. Zhong Xiu berangkat pagi-pagi sekali, mengaku sedang mengunjungi berbagai bisnis dan organisasi di kota untuk Mi. Encoba membangun koneksi dan menjajaki potensi kemitraan untuk lelang mendatang. Apakah semuanya berjalan lancar? Tanya Simu. Tetua Zhao telah memimpin kota Changsu selama bertahun-tahun, dan beberapa organisasi serta bisnis besar di kota ini telah mendukungnya, baik secara terbuka maupun diam-diam. Meskipun mereka tidak secara eksplisit menolak, saya tahu bahwa meskipun mereka memiliki barang untuk dititipkan, mereka kecil kemungkinannya akan menghubungi kami. Selama beberapa hari terakhir, saya hanya berhasil mendapatkan dukungan dari beberapa organisasi kecil dan menengah, dan itu pun setelah memberikan konsesi yang signifikan terkait komisi. Zhong Xiu dan Simu berjalan berdampingan ke ruang tamu, duduk, dan berbicara. Simu mengangguk. Semua ini sudah bisa diduga. Dengan posisi wanita yang mempesona itu dan dukungan diam-diam dari Wakil Presiden Wang, seorang anggota senior Kamar Dagang, wajar saja jika ia berada di posisi yang menguntungkan pada awalnya. Ngomong-ngomong, batu bintang Tuan Kota Linghu seharusnya tidak diikut-sertakan dalam lelang konsinyasi ini, kan? Tanya Simu. Yah, dia belum mengeluarkan batu bintang itu. Sepertinya batu bintang yang kau percayakan kepada kami, Saudara Si, adalah aset terbesar kami saat ini. Namun, Tetua Zhao juga seharusnya punya sesuatu yang istimewa,
kata Zhong Xiu. Jangan khawatir, Siwer. Aku punya rencana, kata Simu. Saudara Si, kau apa lagi yang kau punya? Zhong Xiu tertegun. Meskipun dia tidak meragukan apapun yang dikatakan Simu, dia masih merasa agak sulit mempercayainya. Lagi pula, dia sudah sangat puas Simu bisa menghasilkan batu bintang. Barang terakhir dari lelang kenaikan di kota Tianyu juga adalah batu bintang. Siwer, belikan aku kertas jimat yang terbuat dari kulit binatang. Semakin tinggi kualitasnya, semakin bagus, kata Simu. Itu bukan masalah, tapi apa yang akan kau lakukan dengannya? Mungkinkah? Tanya Zhong Xiu. Ya, menggambar jimat. Siwer, kau mungkin tidak tahu ini, tapi aku cukup berpengalaman dalam membuat jimat, kata Simu sambil tersenyum. Zhong Xiu terkejut, tetapi sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, Simu mengeluarkan sebuah kotak giok kecil, menyerahkannya, dan berkata, "Aku juga punya hadiah untukmu hari ini." Zhong Xiu menerimanya dengan linglung, tampaknya masih belum pulih dari kata-kata Simu. Ia membuka kotak itu, memperlihatkan buah hijau seukuran ibu jari. "Apa ini?" tanya Zhong Xiu. "Namanya buah Ningyan. Mengonsumsinya akan membuatmu awet muda," kata Simu. "Benarkah?" Zhong Xiu sangat gembira. Biin Wanbo Gong yang ia kembangkan cukup unik, sebuah seni bela diri langka yang menggabungkan seni bela diri dan sihir. Setelah bergabung dengan kamar dagang dan memanfaatkan sumber dayanya, ia adalah orang pertama yang mencapai tahap bulan, sihirnya, dan dirinya sendiri. Umurnya diperpanjang, dan penuaannya diperlambat secara signifikan. Namun, meskipun lambat, ia tetap akan menua, dan tak ada wanita yang bisa menolak daya tarik awet muda. Tentu saja benar, kata Simu. Mata Zhong Xiu berbinar, dan dengan desisan, ia menyambar buah Ningyan, memasukkannya ke dalam mulut, dan menelannya tanpa ragu. "Hei, tak perlu terburu-buru." Simu terkejut. "Dengan begini kau tak akan tua." Zhong Xiu tampak tersedak dan cegukan, lalu tersenyum. Simu tak kuasa menahan tawa. "Oh, dan ini juga. Aku menemukannya di luar hari ini. Ayo kita jual di pelelangan untuk mendapatkan uang." Simu mengeluarkan bunga hantu menangis lagi. Bunga hantu menangis. Zhong Xiu berkata dengan sedikit terkejut, lalu mengangguk. Mengenai menara penenang, Simu sempat memikirkannya, tetapi akhirnya mengurungkan niatnya. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, lebih dari sebulan telah berlalu. Lelang yang diadakan sekali dalam 1 dekade di kota Changsu hampir tiba. Akhir-akhir ini, arus orang ke kota Changsu meningkat beberapa kali lipat dari biasanya. Perwakilan dari banyak faksi barbar di sekitar telah berbondong-bondong ke kota, membuat bisnis semakin makmur di seluruh kota. Setelah pengumuman dari istana penguasa kota di awal bulan, kebanyakan orang sudah tahu bahwa lelang Changsu akan tetap diselenggarakan oleh Kamar Dagang Tianwu dan akan dibagi menjadi 2 tempat, timur dan barat. Namun, beberapa pengamat yang jeli memperhatikan bahwa lokasi Paviliun Yingxian di timur dan Paviliun Yukuan di barat tidak bekerja sama seperti biasanya, melainkan menunjukkan konfrontasi yang samar. Dalam beberapa hari pertama bulan itu, Paviliun Yingxian dan Paviliun Yukuan masing-masing mengadakan beberapa lelang kecil dan mendirikan stan permanen. Seolah-olah untuk menarik pengunjung, mereka bersaing ketat dalam hal waktu, barang dagangan, dan bahkan publisitas. Persaingan mendorong pertumbuhan,
dan hal ini secara alami meningkatkan antisipasi untuk lelang resmi terakhir. Di sebuah ruangan di sebelah barat, kota Changsu, di Paviliun Yukuan, seorang wanita menawan berdiri di dekat jendela, menatap kerumunan di bawah, dengan raut wajah puas. Penatua Zhao sungguh luar biasa. Lelang-lelang baru-baru ini telah membuahkan hasil yang mengesankan. Meskipun penjualan ini tidak dihitung dalam total akhir, penjualan ini secara langsung telah menghasilkan beberapa pesanan besar. Seorang wanita muda berpakaian hijau, mengenakan jepit rambut emas, berkata dengan nada menyanjung. Wajah wanita menawan itu dipenuhi dengan kebanggaan. Ia berinisiatif membeli barang-barang terbaik dari Zhong Xiu dan menjualnya di beberapa lelang kecil yang diadakan beberapa hari terakhir. Berkat kualitasnya yang unggul dan dukungan dari beberapa tokoh lokal, barang-barang tersebut memang menarik banyak pelanggan. Bagaimana situasi di Paviliun Yingxian? Tanya wanita mempesona itu. Saat ini, lebih dari 50% calon pelanggan kota telah berkumpul di Paviliun Yukuan. Selain beberapa yang belum berbelanja, jumlah pengunjung Paviliun Yingxian Zhong Xiu mungkin kurang dari 20%, kata wanita muda berbaju hijau itu. Bagus sekali, teruslah menekan bisnis Paviliun Yingxian. Kita akan menggandakan harga semua barang yang mereka bawa, dan mengurangi harganya sebesar 10%. Wanita mempesona itu berkata dengan tatapan dingin. Baik, wanita muda berbaju hijau itu buru-buru setuju. Meskipun ia adalah mantan penjaga toko Paviliun Yukuan, statusnya di kamar dagang Tianwu jauh lebih rendah daripada wanita mempesona itu. Dan kini ia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalin hubungan dengan mereka. Saat itu, terdengar langkah kaki, dan seorang pria berbaju hijau masuk. Tetua Zhao, tetua Gusan dari suku Elang Ilahi, Patriark Zhan dari suku Changyu, dan Presiden Zong dari perkumpulan roh hitam telah tiba, kata pria berbaju hijau itu. Baiklah, biarkan mereka menunggu sebentar, aku akan segera ke sana. Setelah wanita menawan itu memberikan beberapa instruksi lagi kepada wanita muda berbaju hijau itu, ia merapikan penampilannya dan berjalan keluar. Bab 364, Serangan balik dimulai. Sesaat kemudian, wanita mempesona itu tiba di ruang tamu tempat beberapa orang sudah duduk. Seorang pemuda berambut pirang bermata biru, seorang pria tua berjubah hitam beralis panjang, dan seorang pria parubaya anggun memegang kipas lipat, semuanya menoleh ke arah langkah kaki. Maafkan saya, semuanya. Akhir-akhir ini saya sangat sibuk. Tidak sopan kalian harus menunggu saya di sini, kata wanita mempesona itu dengan nada meminta maaf saat masuk. Haha, Penatua Zhao akhir-akhir ini sangat sibuk. Ada apa dengan kami bertiga yang menunggu? Kata pria parubaya anggun itu sambil tertawa lebar. Presiden Zong, Anda terlalu sopan. Bisnis perkumpulan roh hitam sedang berkembang pesat di kota Changsu. Semua orang di Changsu tahu tentang itu, kata wanita mempesona itu sambil tersenyum. Perkumpulan roh hitam adalah serikat besar di kota Changsu, yang bergerak di bidang perdagangan mineral. Didirikan oleh koalisi beberapa suku barbar berukuran sedang, tempat ini memang tak sebanding dengan kamar dagang Tianwu, tetapi termasuk dalam 10 besar di kota Changsu. Pemuda berambut pirang bermata biru itu adalah tetua perkasa dari klan Elang Ilahi, statusnya setara dengan Ling Hukuan. Pria tua berjubah hitam beralis panjang itu adalah kepala suku Changyu, suku barbar perkasa lainnya di dekat kota Changsu. Tetua Zhao, ini masa yang luar biasa.
jadi mari kita langsung ke intinya. Lelang akan segera dimulai. Atas undangan Anda, kami bertiga membawa beberapa barang untuk dijual di pelelangan. Ini daftarnya, silakan lihat, Tetua Zhao, kata pemuda bermata biru itu sambil mengeluarkan selembar giok. Tetua berjubah hitam dan pria parubaya yang anggun itu masing-masing mengeluarkan selembar giok dan menyerahkannya. Wajah wanita mempesona itu berseri-seri gembira. Terima kasih atas kepercayaan kalian padaku, kalian bertiga. Tenang saja, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan harga tertinggi untuk barang-barang kalian, kata wanita mempesona itu. Tentu saja kami percaya pada Tetua Zhao, kalau tidak, kami tidak akan datang ke sini. Pria parubaya yang anggun itu tersenyum. Setengah jam kemudian, mereka bertiga meninggalkan paviliun Yukuan. Wanita yang mempesona itu, memegang 3 keping giok, berseri-seri karena gembira. Kemudian, ia menarik napas dalam-dalam dan bertepuk tangan, lalu seorang pria berbaju hijau masuk. Sebarkan kabar, akan ada lelang lagi besok. Akan ada pengumuman penting setelahnya, kata wanita yang memikat itu. Pria berbaju hijau itu setuju dan pergi. Wanita yang memikat itu berjalan ke jendela, memandang ke arah timur, ke arah kota, senyum tipis tersungging di bibirnya. Titik. Di sebelah timur kota, paviliun Yingxian. Meskipun tempat ini ramai, suasananya sangat kontras dengan suasana ramai di paviliun Yukuan. Di sebuah ruangan di lantai 3 paviliun Yingxian, Zhong Xiu sedikit mengernyit. Penjaga toko tua berambut putih, Ge, berdiri di hadapannya, membisikkan sesuatu. Tetua Gusan dari suku Elang Ilahi, pemimpin klan Zhan dari suku Changyu, dan pemimpin sekte perkumpulan roh hitam. Penjaga toko Ge, apakah Anda sudah menanyakan hal ini? Tanya Zhong Xiu. Ya, saya sudah mengirim 2 kelompok orang untuk mengonfirmasi. Ketiga orang itu tiba di paviliun Yukuan 1 jam yang lalu dan pergi setengah jam yang lalu. Saya khawatir mereka ada di sana untuk memesan pelelangan, kata penjaga toko Ge. Baiklah, saya sudah mengerti. Anda boleh pergi dulu, kata Zhong Xiu. Penjaga toko Ge setuju dan berjalan keluar. Namun sebelum keluar, ia melirik ke arah ruang dalam. Di balik meja persegi di ruang dalam, Simu sedang menggambar sesuatu di mejanya. Penjaga toko Ge meliriknya, lalu segera mengalihkan pandangannya dan berjalan keluar ruangan. Zhong Xiu menutup pintu dan mendesah pelan. Simu menghentik. Pena ajaib di tangannya, dan sebuah jimat biru air di depannya berkedip sedikit lalu menghilang. Ini adalah jimat atribut air tingkat menengah, jimat es. Senyum tersungging di wajahnya. Ia menatap jimat itu, mengangguk puas, lalu menyingkirkannya, berdiri, dan meregangkan otot-ototnya. Setumpuk jimat tebal, puluhan jumlahnya, sudah diletakkan di atas meja di sampingnya, semuanya jimat tingkat menengah. Siwer, jangan khawatir, paviliun Yukuan punya lebih banyak barang daripada di sini, dan kualitasnya lebih baik. Tentu saja, paviliun Yukuan lebih populer daripada di sini. Simu keluar dari ruang dalam, menjabat tangan Zhong Xiu, dan berkata, Paviliun Yukuan telah mendapatkan 3 kekuatan tambahan, membuatnya semakin kuat. Lelang akan resmi dimulai setengah bulan lagi, dan aku khawatir, bisik Zhong Xiu. Siwer, koneksi Tetua Zhao jauh lebih unggul daripada kita. Kita tidak bisa menandinginya dalam hal ini. Namun, aku hampir siap,
kata Simu. Zhong Xiu menatap Simu, merasa lega. Waktunya tinggal sedikit lagi sebelum pelelangan. Sudah waktunya kita membalas, kata Simu. Di lantai pertama pavilion Yingxian, di sepanjang lorong-lorong tempat lelang, ruangan-ruangan telah disulap menjadi toko-toko kecil, memajang beberapa barang berharga. Sebelum dan sesudah lelang, banyak pelanggan yang berjalan-jalan di toko-toko kecil ini. Seorang barbar berwajah hitam dengan kultivasi yang mumpuni berhenti di depan sebuah toko kecil. Ia melihat sebuah jimat merah menyala diletakkan di suatu tempat di rak, memancarkan kekuatan magis yang kuat. Jimat itu adalah jimat atribut api tingkat menengah, jimat tombak api. Barbar berwajah hitam itu terkejut. Jimat adalah barang langka di benua Xie, jarang terlihat di toko-toko besar. Bahkan ketika tersedia, harganya seringkali cukup mahal. Ia melirik sekilas harganya, ternyata tidak mahal sama sekali. Saya mau jimat ini, kata barbar berwajah hitam buru-buru kepada pemuda penjaga toko. Baik, mohon tunggu sebentar, Pak. Penjaga toko muda itu tersenyum, mengambil jimat dari rak kayu, dan menyerahkannya kepada barbar berwajah hitam. Si barbar berwajah hitam dengan mudah membayar batu roh, wajahnya berseri-seri karena kegembiraan. Ia tidak punya banyak batu roh, dan ia tidak yakin akan mendapatkan sesuatu yang bagus di pelelangan kecil yang dijadwalkan sore itu. Tapi bisa membeli jimat tingkat menengah ini adalah tawaran yang bagus. Jimat tingkat menengah mungkin tidak berarti banyak bagi beberapa master bawaan, tetapi bagi seorang barbar pasca lahir seperti dirinya, jimat itu adalah harta karun yang harus disimpan. Entah ia pergi berburu monster di pegunungan bersama orang lain atau berkompetisi dalam kompetisi suku, jimat itu akan memberinya banyak kepercayaan diri. Saudara Heiman, kenapa kau begitu bersemangat? Apa kau membeli sesuatu yang bagus? Beberapa pria barbar berpakaian serupa mendekat. Tidak banyak, aku hanya menemukan sesuatu yang cukup bagus. Si barbar berwajah hitam memutar matanya, tidak mengatakan yang sebenarnya. Akan gawat jika terlalu banyak orang tahu tentang harta karun yang tersembunyi di dasar kotak itu. Mereka bertukar pandang ragu. Saat itu, pemuda di toko kecil itu mengeluarkan jimat api tingkat menengah entah dari mana dan meletakkannya di rak. Jimat tingkat menengah. Salah satu barbarian, seorang barbarian pasca Natal tahap akhir, bereaksi paling cepat, langsung melihat jimat di rak dan berseru. Hampir bersamaan, para pria melihat label harga di bawah jimat, bertukar pandang, lalu bergegas ke konter, berlomba-lomba membeli jimat itu. Pertengkaran itu langsung menarik perhatian orang-orang di sekitar, dan banyak orang berkumpul. Kami juga menjual jimat tingkat menengah di sini. Ini jimat badai yang dikaitkan dengan angin. Seseorang melihat sebuah jimat di rak di depan toko kecil lain. Di sini juga, yang lain melihat jimat di toko lain, semuanya dengan harga terjangkau. Jimat-jimat ini segera terjual. Setiap kali jimat terjual, pemilik toko akan langsung menambahkan satu jimat lagi. Namun, setelah 5 jimat terjual, pemilik toko berhenti mengambil jimat. Semuanya, lelang kami baru-baru ini mendapat dukungan dari seorang ahli jimat. Dia telah membuat sejumlah jimat, tetapi persediaannya terbatas. Setiap toko hanya dapat menawarkan 5 jimat per hari, selama persediaan masih ada. Seorang pemilik toko mengumumkan kepada orang banyak setelah menjual 5 jimat. Diskusi ramai terjadi di antara orang banyak,
dan mereka yang belum mendapatkan jimat sebelumnya diam-diam memutuskan untuk kembali besok pagi untuk mendapatkan jimat tingkat menengah. Jimat tingkat menengah hanyalah ciptaan kebetulan dari master itu. Di lelang Changsu akhir bulan ini, sejumlah besar jimat tingkat tinggi yang dibuat oleh master itu sendiri akan muncul, kata pemilik toko. Ada berapa jumlahnya? Tanya seseorang. Ini rahasia untuk saat ini. Namun, konon master telah mempersiapkannya sejak lama, kata pemilik toko. Saat kata-kata ini diucapkan, kerumunan meledak dalam kegembiraan. Jimat tingkat tinggi adalah barang langka di benua Xie. Kekuatannya begitu dahsyat sehingga dapat mengancam bahkan makhluk tingkat bumi. Nilainya bagi makhluk tingkat bawaan sama seperti jimat tingkat menengah bagi makhluk yang telah ditempa. Jimat adalah benda penyelamat hidup yang tak ternilai. Jika tersedia dalam jumlah besar, jimat ini dapat meningkatkan kekuatan dan fondasi faksi secara signifikan. Beberapa makhluk tingkat bawaan dan bintang di kerumunan, yang awalnya menganggap jimat tingkat menengah sebagai sesuatu yang tidak penting, kini dipenuhi kegembiraan. Selain itu, sejumlah kecil jimat tingkat tinggi akan tersedia di lelang skala kecil mendatang. Semua orang dipersilakan datang, umum pemilik toko. Kerumunan di sekitar mereka bersorak kegirangan, wajah mereka berseri-seri. Namun, banyak yang bergegas pergi, tampaknya untuk memberi tahu seseorang. Pemilik toko, yang memperhatikan hal ini, tersenyum tipis. Kabar tentang banyaknya jimat tingkat menengah yang ditemukan di pavilion Yingxian dan kemunculan jimat tingkat tinggi di lelang dengan cepat menyebar. Banyak faksi di kota bersemangat untuk bertindak. Jimat tingkat tinggi memiliki daya tarik yang kuat bagi mereka yang berada di bawah peringkat bumi. Pavilion Yingxian juga dengan mudah mulai mengirimkan undangan lelang akhir bulan ke berbagai faksi di kota. Semua yang menerima undangan berjanji untuk mengirimkan perwakilan. Di Menara Yukuan, wajah seorang wanita menawan sedingin es. Menurut informasi yang kami terima, lebih dari 20 suku dan serikat barbar kecil dan menengah di kota telah setuju untuk menghadiri lelang akhir bulan pavilion Yingxian, kata seorang pria berbaju hijau dari pinggir lapangan. Wanita muda berbaju hijau berdiri di dekatnya, mengamati wanita menawan itu dengan saksama. Wanita mempesona itu membanting telapak tangannya di kursi dan berdiri. Kau benar-benar menggunakan jimat tingkat tinggi untuk menarik popularitas, Zhong Xiu, aku benar-benar meremehkanmu, katanya dengan getir. Apakah kita punya jimat tingkat tinggi saat ini? Wanita mempesona itu teringat sesuatu dan menoleh ke arah wanita muda berbaju hijau dan bertanya. Ya, ada beberapa, tapi hanya sekitar selusin. Jimat-jimat itu dijadwalkan akan dilelang pada hari pelelangan. Wanita muda berbaju hijau itu berkata, hanya sekitar selusin, terlalu sedikit. Wanita mempesona itu mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Ia mampu mencapai posisi ketua kamar dagang di usia semuda itu, dan ia juga orang yang sangat cerdik. Setelah berpikir sejenak, ia tahu bahwa menggunakan jimat untuk melawan pavilion Yingxian jelas bukan ide yang bagus, dan itu akan membuatnya terlihat buruk. Bab 365 Pemanasan. Sudahkah kau menemukan dari mana gadis Zhong Xiu itu mengundang ahli jimat seperti itu? Tanya wanita mempesona itu setelah ragu sejenak. Aku sudah mengirim orang untuk menyelidiki, tapi belum ada hasilnya, kata wanita muda berbaju hijau itu. Wanita mempesona itu mengerutkan kening dan menatap wanita muda berbaju hijau dengan tatapan tidak setuju.
Wanita muda berbaju hijau itu menegang dan menundukkan kepalanya. Teruslah menyelidiki, dan beritahu aku segera setelah kau mendapatkan hasilnya, kata wanita mempesona itu. Baik, wanita muda berbaju hijau itu setuju, lalu ia dan pria berbaju biru di sampingnya mundur. Berpikir untuk mendapatkan kembali popularitas dengan beberapa jimat tingkat tinggi. Angan-angan belaka, cibir wanita mempesona itu. Setelah beberapa saat, ia tiba-tiba berbalik dan menuju keluar. Di lantai pertama paviliun Yingxian, tempat lelang. Dinding di antara kedua tempat tersebut, yang awalnya terbagi menjadi dua, telah disingkirkan. Setelah sedikit penyesuaian tata letak di tempat tersebut telah menjadi tempat yang cukup besar untuk menampung 1.000 orang. Meskipun tata letak dan skalanya masih jauh berbeda dari lokasi di lantai 3, tempat ini sudah lebih dari cukup sebagai pemanasan untuk lelang besar di akhir bulan. Kini, semua kursi di tempat tersebut telah terisi, bahkan ada yang berdiri di dekatnya. Diskusi ramai meletus, dan sebagian besar wajah dipenuhi kegembiraan dan antisipasi. Sementara itu, kelompok-kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 orang memenuhi berbagai area tempat tersebut. Ekspresi mereka tenang dan kalem, agak berbeda dengan suasana sekitar yang ramai. Suku ular merah, suku harimau api, paviliun harta karun, persekutuan Changqiong. Zhong Xiu dan Simo berdiri di sebuah ruangan tinggi di atas aula lelang, mengamati kerumunan melalui jendela. Tatapan Zhong Xiu menyapu kerumunan, menyebutkan setiap nama. Meskipun kekuatan-kekuatan ini tidak sekuat suku elang ilahi atau persekutuan roh hitam, mereka semua adalah kekuatan menengah yang relatif terkenal di daerah ini, kata Zhong Xiu bersemangat. Jika kita bisa mengalahkan kekuatan-kekuatan ini, kita akan dapat meningkatkan pengaruh kita secara signifikan, kata Simo. Mereka semua mungkin datang ke sini untuk jimat tingkat tinggi. Saudara Si, jika kita menawarkannya hari ini, kita mungkin membutuhkan cukup banyak. Kamu, Zhong Xiu menatap Simo dengan cemas. Siwer, jangan khawatir. Proses menggambar jimat juga merupakan proses pengembangan teknik. Lagi pula, aku sudah menggambar cukup banyak selama sebulan terakhir. Aku hanya akan melemparkan beberapa jimat sesekali sebelum akhir bulan untuk menarik perhatian mereka. Sebagian besar akan digunakan untuk memastikan persediaan untuk lelang di akhir bulan, kata Simo. Terima kasih, Saudara Si, kata Zhong Xiu. Saat ini, berdiri di panggung lelang adalah seorang pria paruh baya berjubah ungu. Dia tinggi, tetapi tangannya berwarna merah tua, seolah-olah dia telah berlatih semacam teknik kultivasi. Para tamu yang terhormat, selamat datang di lelang paviliun Yingxian. Saya Guli. Ada beberapa wajah baru di sini hari ini, jadi seperti biasa, saya ingin menyampaikan beberapa patah kata sebelum kita mulai. Sebelum lelang besar di akhir bulan, Paviliun Yingxian akan menyelenggarakan total 5 lelang skala kecil untuk menghangatkan suasana bagi para tamu terhormat yang datang dari jauh. Ini adalah yang ketiga. Atas nama Paviliun Yingxian, saya dengan tulus mengundang Anda untuk menghadiri lelang di akhir bulan. Akan ada banyak barang langka dan tak terduga yang dipamerkan, dan saya yakin Anda tidak akan kecewa, pria parubaya berjubah ungu itu mengumumkan dengan lantang. Keributan di ruangan itu segera mereda, dan pandangan semua orang beralih ke tengah ruang. Baiklah, cukup bicaranya. Mari kita mulai.
Pria parubaya berjubah ungu itu melambaikan tangannya, dan beberapa pria berjubah kuning mendekat, membawa sebuah kotak kayu. Di dalam kotak itu terdapat sepotong biji logam seukuran kaki, berkilau dingin, memancarkan aura emas yang kuat dan tak terlihat. Ini adalah sepotong emas dan besi murni Tai, dengan kemurnian yang sangat tinggi. Jika ditambahkan selama proses pemurnian senjata spiritual, kekuatannya dapat meningkat secara signifikan. Harga awalnya adalah 5.000 batu roh, dan setiap penambahan minimal 100 batu roh, kata pria parubaya berjubah ungu itu. Meskipun emas dan besi murni Tai ini tidak terlalu langka, cukup untuk meningkatkan senjata spiritual biasa ke tingkat yang lebih tinggi. Penawaran pun langsung meningkat, dan harganya perlahan naik menjadi 9.500 batu roh, yang kemudian dibeli oleh seorang barbar di tahap Siantian akhir. Secercah kegembiraan terpancar di mata pria parubaya berjubah ungu itu. Emas dan besi murni Tai ini terjual dengan harga yang bagus, sebuah pertanda baik. Ia melambaikan tangannya, dan seseorang segera membawa barang lain untuk dilelang, sebuah telur putih raksasa seukuran setengah manusia. Ini telur binatang iblis burung bawaan, elang emas bermata merah. Setelah menetas, Anda hanya perlu melakukan ritual sederhana untuk membudidayakan dan mengenali tuannya, dan Anda akan memiliki hewan peliharaan roh elang emas bermata merah. Kabar baiknya, ramuan iblis elang emas bermata merah dan barang-barang lainnya akan tersedia di pelelangan akhir bulan ini, pria parubaya berjubah ungu itu mengumumkan dengan lantang. Kemunculan telur binatang iblis bawaan ini menyebabkan kehebohan kecil. Di tempat tersebut, hewan peliharaan roh binatang iblis terbang sangat berguna. Kekuatan tempur mereka adalah salah satu faktornya, tetapi yang lebih penting, setelah dewasa, mereka dapat membawa orang menjadi setara dengan instrumen sihir terbang tingkat tinggi, yang sangat memudahkan ekspedisi. Banyak kekuatan yang sebelumnya menahan diri ikut serta dalam penawaran. Namun, kekuatan-kekuatan yang benar-benar kuat di tempat tersebut tetap tidak tergerak, tampaknya tidak terkesan dengan telur elang emas bermata merah. Pria parubaya berjubah ungu itu memperhatikan kekuatan-kekuatan ini dan mengerti bahwa mereka semua ada di sana untuk jimat tingkat tinggi yang sebelumnya diiklankan. Dua barang lagi terjual, dan pria parubaya berjubah ungu itu menyadari sedikit ketidaksabaran di antara kerumunan, lalu memberi isyarat di belakangnya. Di bawah meja lelang, seorang pria berbaju kuning melangkah maju, membawa kotak giok putih. Ia membuka kotak itu, memperlihatkan 3 jimat berkilauan, masing-masing berwarna merah, ungu, dan biru. Masing-masing memancarkan gelombang energi magis yang kuat. Permisi, semuanya. 3 jimat berikutnya adalah jimat tingkat tinggi yang dibuat oleh seorang ahli pembuat jimat di paviliun kami, kata pria parubaya berjubah ungu itu. Semua orang di ruangan itu memusatkan pandangan mereka pada 3 jimat di dalam kotak. Bahkan para kekuatan itu, yang sebelumnya tak tergoyahkan dalam ketenangan mereka, duduk tegak, mata mereka berbinar-binar. 3 jimat tingkat tinggi ini adalah, jimat ledakan api berantai, jimat badai awan petir, dan jimat pedang air langit beku. Ketiganya adalah jimat tingkat tinggi tingkat atas, sihir yang terkandung di dalamnya setara dengan kekuatan satu serangan dari prajurit totem tingkat bumi. Nilainya, saya yakin, sudah jelas. Pria parubaya berjubah ungu itu melepaskan ketiga jimat tersebut, tampaknya berniat memastikan jimat-jimat itu terlihat jelas oleh semua orang. Ini benar-benar jimat tingkat tinggi.
Gelombang energi magis yang begitu dahsyat. Seruan dan diskusi menggema di seluruh tempat. Meskipun Paviliun Yingxian sebelumnya telah mengumumkan kemunculan jimat tingkat tinggi hari ini, banyak yang skeptis. Melihat jimat aslinya, mereka akhirnya yakin. Mereka yang berasal dari faksi-faksi kuat juga menunjukkan kegembiraan, bersemangat untuk mencoba. 3 jimat tingkat tinggi dijual bersama, mulai dari 5.000 batu roh, dengan setiap penawaran tidak kurang dari 100 batu roh. Pria parubaya berjubah ungu itu mengamati reaksi itu, dengan sedikit kepuasan di matanya, lalu berkata, 5.100. Seseorang langsung menawar, 5.200, 5.500. Sebagian besar penawar adalah master tingkat bawaan, dan hanya mereka yang bisa dengan mudah menyisihkan beberapa ribu batu roh. 6.000 batu roh. Seorang pemuda berjubah biru di barisan depan meja lelang tiba-tiba menambahkan 500 batu roh, menunjukkan kekayaan dan kemegahannya. Beberapa orang duduk di samping pemuda berjubah biru itu, mengelilinginya seperti lingkaran bertabur bintang. Nama pria ini Lan Yu. Dia adalah Tuan Muda Bai Baoxuan, sebuah kamar dagang berukuran sedang. Pendukungnya adalah suku barbar dari suku Gunung Biru. Zhong Xiu menjelaskan kepada Simu di ruang lantai 2. Simu mengangguk, senyum tersungging di wajahnya. 6.500. Suara kuat lainnya bergema. Tak jauh dari pemuda berjubah biru itu, seorang pria besar berbaju zirah merah berbicara, diapit oleh beberapa pengikut berjubah merah. Wajah pemuda berjubah biru itu mengeras saat ia melirik. Pria berbaju zirah merah itu balas menatap tanpa menyerah, seringai tersungging di wajahnya. Pria ini adalah tetua tingkat bumi dari suku Macan Api, kata Zhong Xiu. Simu mendesah lega, memperhatikan situasi di bawah. 6.800. Pemuda berjubah biru itu menolak untuk mengalah. 7.000. Fraksi lain ikut menawar. Simu senang melihat ini. Ia tidak menyangka 3 jimat tingkat tinggi bisa terjual dengan harga setinggi itu. Meskipun harganya tidak setinggi beberapa artefak spiritual dan material spiritual langka, benda-benda ini tetaplah barang habis pakai. Jika ditemukan dalam jumlah yang cukup, mereka masih bisa menghasilkan komisi yang cukup besar untuk pelelangan. Ia terutama menggunakan batu roh yang ia terima dari cabang sekte bulan gelap di lembah Netherwind untuk membeli barang. Dikombinasikan dengan pengeluaran sebelumnya dan biaya pelatihannya, ia hanya memiliki sedikit lebih dari 30.000 batu roh tersisa. Kali ini, dengan menjual jimat tingkat menengah hingga tinggi ini, setelah dikurangi biaya dan komisi, ia bisa mendapatkan keuntungan yang substansial. Dikombinasikan dengan pendapatan akhir dari batu bintang, jumlah ini akan lebih dari cukup untuk meningkatkan keterampilan bela dirinya ke tingkat berikutnya. Pada saat itu, seorang penjaga Paviliun Yingxian tiba di kamar tempat Simu dan Zhong Xiu menginap. Setelah membungkuk kepada Zhong Xiu, ia berkata kepada Simu, "Senior Si, seseorang mencarimu di pintu." Setelah satu putaran penawaran di tempat di bawah, 3 jimat tingkat tinggi dengan cepat dibeli oleh seorang tetua dari suku barbar harimau api seharga 8.500 batu roh. Kemunculan ketiga jimat tingkat tinggi ini membawa pelelangan ke klimaks baru, dan barang-barang berikutnya juga meraup harga tinggi. Setengah jam kemudian, pelelangan skala kecil ini berakhir. Di ruang tamu di Paviliun Yingxian, Tuan Muda Bai Baoxuan, para tetua suku harimau api, dan 3 pria berjubah emas berkumpul tanpa beranjak.
Permusuhan halus masih terasa di antara berbagai faksi karena perang penawaran baru-baru ini. Tetua Yan, Anda sudah membeli 3 jimat tingkat tinggi, jadi mengapa Anda masih di sini? Tuan Muda Baibaok Xuan, Lan Yu, memelototi pria berbaju merah tua itu dan berkata dengan dingin. Ini paviliun Yingxian, bukan paviliun Baibaomu. Aku tak perlu meminta pendapat Tuan Muda Lan sebelum datang ke sini. Pria berbaju merah itu mencibir. Lan Yu mendengus dingin lalu duduk. Ini Yan Ke, Wakil Presiden Kamar Dagang Changqiong, rekan Tao Xian, aku Yan Dian dari suku Yanhu. Pria berbaju merah itu menatap salah satu dari 3 pria berjubah emas, seorang pria tampan berwajah putih dan berjubah emas, lalu berkata, "Senang bertemu denganmu." Pria berwajah putih itu memasang ekspresi tegas dan tak banyak bicara. Saat itu, terdengar langkah kaki dari luar, dan sosok Zhong Xiu yang anggun muncul di pintu. "Maaf, tapi paviliun ini sangat ramai sehingga aku membuatmu menunggu begitu lama." Zhong Xiu masuk, melihat sekeliling, dan sedikit membungkuk.